Halo, jumpa lagi dengan gua Jene atau Jene. Ya, terserah gimana kalian mau nyebutnya. Tapi yang jelas itu adalah nama gue. Di video kali ini gue pengen ngebahas suatu film action. Temanya itu action tawuran sekolah gitu ya, kayak Crow Zero. Atau langsung gue sebut aja, ini Crow Zero tapi versi Cina. Nah, emang ada? Ada dong. Nah, judul filmnya itu adalah Fist and Faith. Oke, jadi film Fist and Faith ini latar waktunya itu zaman dulu ya, itu tahun 1930-an, di mana Cina itu masih didudukin sama Jepang. Nah, jadi di sini para siswa-siswa Cina ini nggak bertarung ngelawan sesama orang Cina, tapi mereka itu ngelawan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang gitu. Nah, termasuk di sekolah mereka, karena di sekolah mereka itu juga banyak orang Jepang juga dan memang lagi dikuasain sama Jepang dulu gitu. Kalau di Crow Zero itu nama jagoannya itu adalah Genji, ya udah tahu ya. Kalau di Fist and Fate ini nama jagoannya adalah nih, Jing Hao. Ya, jadi dulu di sekolah namanya ini sekolah Qinghe ya. Qinghe itu juga mirip kayak Zuzuran juga, itu sekolah khusus cowok-cowok. Nah, itu dikuasain sama orang Jepang dulu. Jadi pokoknya status siswa-siswa Cina itu berada di bawah para siswa Jepang. Nah, tapi semenjak si Jing Hao ini datang, semuanya berubah. Jadi bisa dibilang siswa Cina sama siswa Jepang di masa itu udah setara semenjak si Jing Hao ini datang. 也就是日本学生的天下，处于食物链底层的中国学生，只有任人宰割的份儿。直到这个男人的出现。Ya, itu tadi salah satu scenes di mana Jing Hao itu ngelawan pembulian yang dilakuin oleh siswa-siswa Jepang ya. Dan dia tadi juga baru aja habis ngalahin siswa Jepang terkuat nomor 2 di sekolah itu. Ya, masih nomor 2, belum ngelawan bosnya yang nomor satunya. Jadi kalau kalian pengen tahu siapa pentolan Jepang ya atau siswa Jepang terkuat nomor 1 di sekolah itu, jawabannya adalah orang ini. 这个站在伞下的男人叫柴田，在他身边的那两个人是他的头号爪牙。在金浩出现之前，这所学校就是柴田的天下。估计他怎么也不会想到，当时刚上大一的金浩会成为他最大的敌人。 Ya, jadi Shibata ini berasal dari keluarga kaya dan terpandang ya. Keluarga Shibata ini juga berpengaruh besar bagi pemerintahan Jepang. Shibata juga orang yang ahli dalam bela diri kendo, dan kalau lagi di dojo, dia selalu sparring sama kakaknya dan juga rekan-rekannya yang lain. Jadi sebelum gue lanjut ke filmnya, gue pengen bahas hal-hal yang menarik di film ini di samping ceritanya ya, yaitu contohnya yang pertama itu seragam anak-anak di sekolahnya itu ya karena emang konsepnya mirip kayak Crow Zero, jadi emang dibuat alma maternya begitu ya, kayak gakuran gitu. Nah, itu gue suka itu, keren. Terus juga kemampuan atau skill dari para aktornya yang bisa menghayati perannya mereka masing-masing gitu. Jadi filmnya ini terasa apa ya, nggak hampa, jadi lebih hidup gitu. Mereka actingnya natural, jadi penonton pun juga bisa menikmati film itu dan bahkan bisa sampai menghayati dengan sepenuh hati di film itu gitu loh. Oke, balik lagi ke cerita filmnya. Nah, di sini ada scenes kalau Jing Hao ini lagi kepincut sama seorang wanita cantik ya.
wanita cantik ini adalah Liu He. Dia itu guru baru di sekolah Qinghe. Nah, ternyata Liu He ini selain sebagai seorang guru, dia juga seorang pendiri komunitas membaca ya untuk siswa-siswi Cina, supaya mereka itu nggak buta sejarah. Dan Jing Hao pun juga akhirnya ikut gabung di dalam komunitas membaca itu. Nah, tapi itu adalah hal yang nggak disenengin sama orang-orang Jepang, karena orang-orang Jepang nggak pengen orang-orang Cina itu paham budaya mereka sendiri dan ngerti sejarah mereka asal-usulnya gimana gitu. Maka dari itu komunitas membaca ini sering banget diusik sama orang-orang Jepang. Nah, tapi tentu aja karena ada Jing Hao dan kawan-kawan di sana, ya mereka nggak tinggal diam gitu. Jadi mereka ngelawan sebisa mungkin untuk ngelindungin komunitas membaca itu dan juga berjuang untuk kemerdekaan orang-orang Cina. Sampai pada di suatu waktu dia disogok sama Shibata, dikasih duit supaya dia nggak ikut campur lagi untuk urusan komunitas membaca gitu. Tapi ya, of course, Jing Hao nolak. Sampai akhirnya terjadilah pertarungan ini. Akhirnya mereka berdua udah ini ya, mulai bertarung ya. Kubu Jing Hao sama kubu Shibata. Nah, kita lihat gimana aksi para leadernya di sini. Ya, itu tadi aksinya si Jing Hao ya. Dia lihai banget di kakinya. Jadi dominan tendangan gerakannya sampai salto segala tadi tuh. Gitu kan. Ya, pokoknya itu keren banget, mantap. Nah, sekarang kita lihat Shibata. Ya, Shibata itu walaupun dia orang terkuat nomor 1 untuk di orang Jepangnya, dia itu bukan petarung tangan kosong ya. Jadi kalau lagi berantem dia selalu pakai pedang kayunya itu. Jadi kalau mau dibandingin antara Shibata sama Jing Hao, ya agak susah juga perbandingannya karena si Jing Hao ini petarung tangan kosong, sementara Shibata ini petarung dengan senjata gitu, dengan pedang kayu. Nah, tapi tenang aja, ntar bisa kalian lihat hasilnya di scenes pertarungan terakhirnya. Ya, jadi di sini karena konflik ataupun peperangan yang nggak kunjung berakhir antara Cina dan Jepang, jadi Jing Hao pun harus rela kehilangan 2 teman baiknya, yaitu Api sama Tanjamu. Ya, mereka berdua akhirnya mati di tangan orang Jepang ya, atau di tangan anak buahnya Shibata. Dan juga bahkan dia harus rela kehilangan adik perempuannya. Nah, tapi di sini untuk adik perempuannya nggak ada kejelasan lagi ya, karena di scenes cuma diliatin dia itu dibawa atau diculik sama salah satu anak buahnya Shibata. Habis itu kelanjutannya nggak jelas gitu, nggak ada kejelasan lagi. Ya, jadi akhirnya karena Jing Hao dan kawan-kawan pun udah nggak tahan oleh penindasan dan kekacauan yang ditimbulin oleh orang-orang Jepang, akhirnya mereka pun melakukan pertarungan terakhir ngelawan pasukan Shibata. Kayak gimana scenes-nya? Mari kita saksikan. Nah, itu tadi salah satu
scenes yang gua suka di film itu ya, karena pas pasukan Jing Hao-nya masuk itu epic itu, scenes-nya epic banget, udah bener-bener dramatis, kayak bener-bener kayak final fight gitu. Dan udah ada ini ya, enaknya ya, udah ada pembeda antara siswa Cina sama siswa Jepang di situ dari seragamnya. Karena kan di pertarungan yang pertama tadi kan masih ini kan nggak ada pembeda. Ya sebenarnya ada sih, yang siswa Cinanya itu di pertarungan yang pertamanya tadi pada pakai kain merah di lengan kirinya. Tapi kalau dari jauh ya tetap aja nggak kelihatan. Sekarang langsung aja kita lihat pertarungan antara leader versus leadernya, Jing Hao versus Shibata, between life and death. Jadi ini ternyata pas ngelawan Shibata ini, Jing Hao ini pakai pisau ya. Jadi emang udah bener-bener pengen ngebunuh gitu. Shibatanya pun juga walaupun dia pakai benda tumpul atau pedang kayu, tapi juga niatnya juga udah pengen ngebunuh, karena dia pun juga udah nyiapin peti mati buat Jing Hao gitu. Cuman scenes-nya emang nggak gua tunjukin di video ini sih, biar nggak kepanjangan. Dan tadi ternyata Jing Hao masih sedikit nahan diri ya pas mau nusuk Shibata di leher. Nah, tapi ternyata Shibata masih merontak. Akhirnya Jing Hao pun berhasil balikin keadaan ya, dan berhasil mendaratin bogemnya di muka Shibata. Kita lihat. Ya, jadi di final fight ini Shibata akhirnya kalah dan tewas ya. Dia ketusuk pisau di dadanya. Oke, jadi kita udah lihat filmnya semua sama-sama ya, baik dari cerita maupun scenes-nya. Jadi emang film ini nih epic banget ya, dari ceritanya, terus dari adegan-adegannya gitu. Jadi kita gregetnya dapet, terus excitednya, serunya juga dapet gitu loh. So, pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah kita harus membela, melindungi, dan mempertahankan apa yang penting buat kita. Jangan sampai itu semua direnggut dan diinjak-injak oleh orang lain gitu. Dan juga yang namanya konflik dan permusuhan itu sama sekali tidak ada gunanya ya. Sangat tidak menguntungkan sama sekali gitu. Justru malah menyebabkan makin banyak hal-hal yang nggak diinginkan malah terjadi gitu. Jadi ya hidup ya damai-damai aja lah. So, semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you at the next video. Bye.